Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu ini penting kita sampaikan supaya jamaah tidak menyampaikan lagi gitu atau tidak mengamalkan hadis ini, ya. Tapi saya coba untuk menyingkatnya, karena kalau terlalu panjang kasihan juga, kayak hadis arba'in kepanjangan saya. Ya, nanti saya coba singkat-singkat ya. Ya, usaha untuk singkat-singkat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, orang yang berdusta atas namaku, maka tempat duduknya udah disiapin, yaitu di neraka. Jadi jangan main-main terhadap hadis palsu. Ada orang bilang begini, nggak apa-apa Pak Ustadz, palsu-palsu yang penting hadis. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa begitu. Ya. Oke, logikanya kita begini lagi dah, kita balik. Nggak apa-apa, uang. Palsu-palsu yang penting uang. Kan nggak berlaku. Uang, duit, palsu nggak berlaku. Penyebarnya juga akan dipidana kan? Penyebar uang palsu. Kalau hadis palsu juga sama, ada ancamannya di neraka. Yaitu tempat duduknya di neraka. Jangankan berdusta atas nama Nabi Muhammad. Berdusta atas orang tua kita juga kan nggak boleh. Apalagi berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menyampaikan hadis palsu ini supaya kita tahu, oh ini ternyata hadisnya palsu. Jadi nggak di-share gitu. Boleh nge-share hadis palsu, tapi untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Boleh. Tapi jangan nggak dijelasin. Nanti orang taunya itu hadis, padahal bukan hadis. Nah, hadis ini sangat populer. Sangat masyhur di masyarakat kita. Tapi yang namanya bukan hadis harus kita sampaikan hadis, bukan kan? Tapi kita sampaikan dulu lah. Ini hadis yang populer tapi bukan hadis ya. Yaitu utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Fa innal tolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban atau wajib bagi setiap muslim. Ini sebenarnya dalam hadis ini ada pencampuran antara yang hak dan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil? Yang batil nih, utlubul ilma walau bisin. Ini batil nih. Ini bukan hadis nih. Utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini batil. Sedangkan yang hak apa? Fa innal talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hak. Ini benar hadis sahih ini. Dan kewajiban bagi setiap muslim adalah mencari ilmu. Ya, itu hak. Nah, ternyata di WA, di Facebook banyak yang nge-share dicampur aduk antara hadis dengan yang bukan hadis. Jahat banget ini. Jahat. Lebih jahat lagi nih, nggak boleh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang bertanya seperti ini. Ustaz, bagaimana riwayat hadis tentang utlubul ilma walau bisin? Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Di negeri Cina. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Dan kenapa harus di negeri Cina? Bukan di Eropa. Kenapa harus di Cina gitu? Wow, luar biasa. Subhanallah. Yang bertanya ini luar biasa. Berarti dia menanyakan dua hal sebenarnya. Yang pertama bertanya tentang riwayat. Berarti kalau bertanya tentang periwayatan itu berkenaan dengan apa? Dengan silsilah keguruan hadis. Atau biasa disebut dengan apa? Sanad. Silsilah keguruan hadis itu sanad. Kemudian dia tanya lagi, kenapa di Cina bukan di Eropa? Berarti dia bertanya tentang substansi atau materi hadis yang disebut bahasa hadis dengan matan. Jadi matan itu adalah substansi atau materi hadis, sedangkan riwayah itu adalah sanad. Berarti kan luar biasa yang nanya nih. Baik. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, saya singkat saja. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab beliau tentu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim juga dalam kitab beliau. Saya nggak sebut ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau juga. Ya. Ini riwayatnya. Nah, yang meriwayatkan hadis ini kita langsung masuk ke sanad ya. Itu bersumber dari Al Hasan bin Atiyah
Jadi meriwayatkan hadis ini, semua mereka ini bersumber kepada Al-Hasan bin Atiyah. Nah, Al-Hasan bin Atiyah itu dari Abu Atikah Tarif bin Sulaiman. Abu Atikah Tarif bin Sulaiman dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan riwayat atau sanad. Silsilah keguruan hadis. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan, mereka semua yang meriwayatkan hadis ini berasal dari Al-Hasan bin Atiyah. Al-Hasan bin Atiyah dari Abu Atikah Tarif bin Sulaiman. Baik, sekarang kita masuk ke kualitas hadis. Kualitas hadis ini jamaah yang dirahmati Allah. Apa sih akar dari palsunya hadis ini? Simak baik-baik pernyataan dari Imam Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban bahwa hadis ini adalah batil, la aslalahu. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya. Batil kata Ibnu Hibban. Nah, kemudian kata Al-Uqaili, Al-Bukhari, Abu Hatim, An-Nasai, sepakat mereka semua bahwa rawi yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman tidak memiliki kredibilitas untuk meriwayatkan hadis. Tidak punya dia. Dan kata Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama kritikus hadis lainnya mengatakan bahwa rawi yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman adalah perawi pemalsu hadis. Pendusta. Tuh, jadi jelas sudah bahwa ini bukan hadis. Nggak boleh disampaikan bahwa ini hadis, nggak boleh. Kalau kata-kata mutiara boleh mungkin ya. Kalau kata-kata mutiara boleh. Misalkan ada kata-kata mutiara, utlubul ilma walau bisin. Ya, ada kata-kata mutiara itu kan. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Boleh kalau disebut kata-kata mutiara. Tapi jangan disebut ini adalah hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Berarti kalau sudah jelas kualitas hadisnya oleh para ulama dianggap bahwa rawinya adalah pemalsu hadis, ya, maka jadi nggak penting bertanya. Jadi nggak penting bertanya kenapa di negeri Cina bukan Eropa. Nggak penting kan? Karena udah ketahuan bukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.